langkah hukum yang akan dilakukan oleh pemerintah. Tentunya pemerintah akan melaksanakan proses ini. Berawal dari asesmen tadi kan bisa kita gali untuk modusnya seperti apa, kemudian dari situ bisa kita anatomikan mana pelaku, mana korban. Yang terpenting, mungkin juga di antara tadi yang datang itu ada juga pemain-pemain ilegalnya. Makanya asesmen ini menjadi kunci masuk pertama. Termasuk pemain-pemain lama yang ada di lapangan. Tentunya penguatan di hulu ini harus dilakukan. Daerah-daerah pemberangkatan dengan cara-cara yang non prosedural atau ilegal itu, pemainnya siapa saja ini harus diungkap. Dan itu sudah ada satgas, DES ini sudah dibentuk kemarin dalam rangka untuk memburu itu. Jadi rantai dari hulu ke hilir ini harus kita pangkas. Yang kedua, di pemerintah ini kan ada instrumen penegak hukumnya, mulai dari Polri, kemudian kejaksaan. Unsur-unsur intelijen kita libatkan, agar ini menjadi semua saling berkolaborasi, melengkapi, karena penanganan terhadap pekerja migran ini tidak mudah. Membutuhkan kolaborasi, sinergi yang kuat dari seluruh instrumen negara ini untuk turun. Yang kedua juga perlu dukungan dari swasta maupun juga organisasi-organisasi. Kita lihat sini ada IOM dan sebagainya. Masih banyak juga yang lain. Terutama dari media, rekan-rekan media dan masyarakat. Kita akan buru itu, akan proses tindak lanjut aspek hukumnya baik yang di dalam maupun luar negeri. Tentu yang luar negeri ini juga tidak mudah karena membutuhkan kerjasama internasional, terutama lintas negara. Hukumnya berbeda, ada yang melegalkan, ada yang tidak, dan sebagainya. Ada yang masuknya tidak legal, di sana dilegalkan, kan begitu. Jadi legal. Sehingga ini semua harus diurai. Dan dari pihak Kemenlu nanti dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran dan Polri ini akan terus melakukan sinergi termasuk intelijen dari TNI dan sebagainya. Komitmen pemerintah sesuai perintah Bapak Presiden bahwa negara harus hadir untuk melindungi, mengamankan semua warga negaranya, terutama pekerja migran yang di luar negeri. Itu komitmen beliau dan tidak mentoleransi segala bentuk perdagangan manusia dan akan memastikan semua pihak yang bertanggung jawab, ini perintah Presiden. Semua pihak yang bertanggung jawab terhadap perdagangan orang ini harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita. Yang kedua, bagaimana cara kita atau kementerian lembaga untuk meyakinkan pemerintah Myanmar, mengingat di Myanmar sedang berkonflik, ada junta militer dan sebagainya. Untuk lokasi sendiri itu ada di, kalau tulisannya Miyawadi gitu, bacanya Miyawadi ya. Ini perbatasan antara Thailand dengan Myanmar. Nanti secara teknis Pak, mohon izin Pak Melu, Pak Dubes bisa menjelaskan. Lokasi ini dikuasai oleh milisi bersenjata, kartel-kartel, sehingga memang di luar jangkauan pemerintah Myanmar. Dan lebih banyak mendapatkan atensi bantuan itu justru dari pemerintah Thailand, bisa menyentuh ke sana. Nah, kerjasama kita yang erat dengan negara-negara sahabat, antara dengan Thailand, termasuk dengan Cina ini sangat efektif. Terbukti kita bisa mampu memulangkan semuanya. Sebanyak 554 warga negara kita. Nah, komitmen pemerintah, kasus ini akan terus kita ungkap, sehingga kawasan ASEAN ini betul-betul bebas dari tindak pidana online scamming. Tadi sudah terjawab kira-kira untuk lokasi Miyawadi. Nah, nanti silakan dari Pak Dubes, jadi silakan bisa menjawab Pak Dubes untuk dua pertanyaan tadi terkait lokasi dan gangguan selama perjalanan.
Jika perlu juga nanti dari Bu Winter ya. Terima kasih Pak Menko Polhukam. Secara singkat, kalau pertanyaannya apakah ada gangguan, tidak ada. Jadi selama perjalanan, kalau kita mulai ya, jadi perbatasan antara Thailand dengan Myanmar, khususnya di wilayah Mae Sot, itu mungkin bisa kita lihat dari sini, jaraknya terlihat. Jadi kampung-kampung itu terlihat. Tetapi untuk masuk ke situ tidak mudah, karena memang itu salah satu bagian wilayah konflik yang pemerintah pusat sendiri tidak mudah untuk bisa masuk kalau dikatakan tidak bisa masuk. Nah di situ beberapa etnik bersenjata, sehingga di dalam memasuki wilayah tersebut, karena tim kita masuk ke Miyawadi secara bertahap per 2 bis, kemudian dibawa masuk ke Mae Sot dan dilakukan itu cekan imigrasi, kesehatan dan lain-lain. Selama di Miyawadi, sebelumnya semua proses itu dilakukan di Thailand. Tetapi ini karena jumlahnya yang begitu banyak, Thailand dengan Myanmar dan beberapa faksi di sana bekerja sama sehingga memungkinkan identifikasi dilakukan di sana. Nah, tim kita dari KBRI dibantu dengan pusat, dan pada hari Sabtu ada tim khusus dari Kadis Hubinter untuk juga melakukan identifikasi di Miyawadi. Jadi selama perjalanan dari tim kita dari Mae Sot ke Miyawadi, Miyawadi ke Mae Sot, dan dari Mae Sot ke Bangkok yang perjalanannya 8 jam, itu alhamdulillah berjalan dengan baik karena ada koordinasi dengan berbagai pihak yang ada di sana. Nah, mengenai hal yang terkait ini, tadi disampaikan juga oleh Bapak Menteri bahwa kita tadinya akan mengambil langsung dari Mae Sot supaya resikonya tidak banyak, tapi karena kondisi lapangan udara tidak bisa untuk dilandasi oleh pesawat yang besar, kita terpaksa untuk mengambil di Don Muang, dan kemudian membawa dengan pengamanan yang cukup ketat kerjasama dengan pihak Thailand dan juga beberapa faksi dan juga pemerintah di Myanmar. Dan ini juga suatu bukti kedekatan kita dengan Thailand, bahwa pada tahun ini kita dengan Thailand adalah kebetulan sedang memperingati 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Thailand yang mulai 7 Maret 1950. Terima kasih.